Kita lanjutkan di sampai di mana? Wa in kanat bikron. Ya. Yang ini kitab ini. Hah? Iya. Wa in kanat bikron jaza lil ab wal jad faqat duna ghairiha. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila an qala wa in kanat bikran, apabila seorang calon mempelai tadi yang mau menikah, bikir, gadis, jaza lil ab wal jad, diperbolehkan untuk ab, ayah, jad, kakek, faqat, ya, hanya ayah dan kakek saja, duna ghairihima, tidak selain daripada ayah dan kakek, berarti siapa? Saudara, paman, sepupu, itu semua. Min sairil auliya, dari seluruh aulia, wali-walinya. Untuk apa? Ya, tidak diperbolehkan bagi dia apa? Tazwijuha, untuk menikahkan ijbaran, dengan ijbar. Ijbar itu dengan tadi paksa, ijbar. Namanya walinya wali mujbir. Maka wali mujbir itu hanya dua, kakek dan ayah. Itu namanya wali mujbir. Yang lain tidak boleh memaksakan. Ya. Kemarin sunnah izin dan wajib izin, itu yang izin bapaknya apa anaknya? Bapak. Bapaknya. Bapaknya. Dan kenyataan itu kata sekarang itu yang izin itu anak. Hari ini tuh yang kita lihat di lapangan yang izin itu anak. Ya, mestinya suruh baca kitab ini. Ya, katanya kalau di lapangan pertanyaannya begitu ya tadi ya. Yang meminta izin itu anak. Iya. Anaknya bilang sama bapak, apa izinnya itu? Bapak, saya izinkan saya mau menikah, pakai nangis-nangis segala gitu ya. Tolong jangan undang lagi saya begitu ya. Iya. Anak ini sudah nggak mau hadir nikah. Ya, kadang-kadang campur laki perempuan aneh-aneh, pakai ada yang nangis lagi. Ya, orang mau nikah kok nangis-nangis. Izinkan, nangis nanti sebelum undang kita mestinya. Ya. Sebelum undang ustadz, nangis dulu semalaman dia itu nangis ya. Nangis gulung-gulung bersama nggak apa-apa. Nah, besok tenang-tenang aja. Ini nangis depan orang, izin apa ini? Hah? Awas ada nikah, itu jangan gitu ya. Karena ini mengundang kita nanti. Ya, jadi kalau mau nangis nanti itu. Nah, itu juga perizinan. Izin itu bukan anak ya. Gimana anak yang izin? Hah? Bapaknya, saya nikahkan kamu ya dengan fulan. Itu bapaknya, walinya yang ngomong. Ya. Bukan anaknya. Kan aneh juga anak gadis minta izin gitu. Hah? Kan malu dia. Hah? Dipermalukan di depan orang itu. Bapak nikahkan saya dengan fulan. Kan gimana itu? Gitu redaksinya. Kacau. Nah, ya. Saya sudah dibesarkan sinetron. Ya. Kan banyak sinetron bang itu ya. Nah, kita bicara hukum, bicara fikihnya, ya. Baca fikihnya nggak ada itu. Yang diminta izin itu orang tuanya, walinya, ya. Ijbaran, ya. Walau qabla bulughiha, walaupun sebelum bulug, sebelum balik itu juga boleh ijbar. Artinya ayah dan kakek boleh menikahkan anak walaupun belum bulug, walaupun belum balik. Hanya dua. Begitu, ya. Seperti apa menikahkan anak kecil itu? Karena nikah itu bukan seperti yang dibayangkan orang, nikah itu harus seperti berhubungan begitu, enggak. Karena ada nikah yang punya manfaat lain daripada itu, seperti wali, mahram, supaya ada mahram, supaya ada orang yang biasa masuk ke rumah kita bisa dinikahkan dengan salah satu anak sehingga dia tidak jadi mahram kepada istri kita. Itu ya. Nah, itu, ya. Salah satunya. Di sini bisyurut, tapi dengan syarat yang pertama kaunuz zauj kufuan. Nah, itu tadi, ya, zauj kufuan. Harus kufu. Kufu itu apa? Kufu itu sederajat. Ya.
Kalau fasik nggak boleh. Ya, ahlul bid'ah dengan sunniyah, begitu. Nggak kufu, ya, nggak kufu. Ahlul bid'ah itu datang meminang anak kita, ya. Tahu-tahu udah jelas ini ahlul bid'ah, mujassim, misalnya begitu. Ya, ada orang akidahnya mujassim, ahlul bid'ah itu. Ya. Itu nggak kufu. Nggak boleh bapaknya, saya nikahkan, ini anak baik. Ya. Ini orang baik. Ya, taat, Masya Allah. Ya, lihat ibadahnya, sholat di masjid 5 waktu. Tapi dia nggak kufu, berarti ahlul bid'ah itu nggak boleh juga dinikahkan. Atau dia orang yang ahlul bid'ah yang lain seperti membenci sahabat Nabi Muhammad SAW, melaknat istri Nabi misalnya begitu, nggak boleh juga dinikahkan. Ya, nggak boleh itu, langsung diterima itu anak, nggak boleh, karena nggak kufu. Jadi ijbar itu ada syaratnya kalau dia kufu. Kalau nggak kufu nggak boleh. Paham ya? Jadi bapak tidak boleh punya hak ijbar kalau nggak kufu. Berarti. Kemudian musiron bimahril mithil. Orang yang meminang laki-laki itu dia musir. Musir artinya dia mampu. Ya, mampu membayar, kaya, cukup uangnya untuk membayar apa? Mahar mithil. Mahar mithil itu mahar standar di tempat itu. Biasanya berapa? Standarnya berapa? Orang menikah itu berapa lamarannya? 20 juta, 20 juta, 10 juta, 10 juta begitu. Tergantung di tempat itu, namanya mahar mithil. Ya. Kalau yang disebutkan di akad bimahar mi'at alaf, enggak ada mi'at alaf. Siapa yang mau nikah mi'at alaf? Itu namanya mahar musamma. Ya biar enggak repot begitu, ya. Makanya jangan direpotin lagi yang mau nikah, tanya uang dengan uang 529, sekian. Dia bingung nih bahasa Arabnya apa ini gitu. Itu sebutin apa aja sudah. Ya, mau disebut berapa aja boleh itu. Itu namanya mahar musamma. Ketiga, laisat bainahu wa bainaha adawah. La dhahirah wa la batinah. Tidak ada antara. Itu. Orang yang boleh dipunya hak paksa itu tidak boleh antara calon mempelai laki-laki dengan dia. Dengan siapa? Mempelai wanita adawah. Ada permusuhan. Orang ini bermusuhan dia. Begitu. Kemudian dinikahkan, nggak boleh itu. Musuh, ya, bukan nggak kenal itu bukan. Ini musuh, memang dari dulu dia bermusuhan misalnya. Ya, dia nggak boleh dinikahkan. Ya, nanti berantem nanti gimana itu? Ya. Jadi di situ juga bisa menggugurkan hak ijbarnya itu tadi kalau ada permusuhan zahir ataupun batin. Ya. Yang keempat, walaysa bainaha wa baina waliha. Ya, adawah dhahirah. Tidak ada antara si perempuan tadi dengan walinya. Bisa enggak kira-kira anak sama anak dengan wali itu dengan bapaknya sendiri berarti ada permusuhan. Tapi di sini dhahirah. Dhahir. Bisa jadi. Naudzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Iya. Orang bermusuhan antara anak dan bapaknya misalnya. Bermusuhan. Itu kurang jalan-jalan katanya, ya. Mungkin nggak diajak umroh mungkin. Misal perempuan tadi bermusuhan atau mungkin dia cerai dengan ibunya, kemudian bapaknya bermusuhan dengan anak, mungkin terjadi seperti itu, maka di situ tidak boleh lagi dia nggak punya hak ijbar. Subhanallah, indah Islam itu ya. Indah Islam itu. Kok ada wali mujbir? Nanti dulu ada syaratnya 4. Ya, tidak bisa semena-mena kalau yang dibawa adalah ahlul bid'ah. Nggak boleh. Karena kan nggak ada harmonis nanti. Ya, apalagi non muslim. Wah, kacau itu ya. Nggak boleh itu. Pernikahan non muslim ya nggak boleh. Namanya nikah yang benar zina, ya, zina antar agama itu yang benar, ya, bukan pernikahan. Karena nikah itu nggak ada. Nikah itu yang sah, ya.
Kemudian permusuhan, kalau sudah ada permusuhan antara anak dan bapaknya, terang-terangan dohir, bukan batin. Kalau di sini hanya dohir saja, sampai menampakkan kebencian, permusuhan, maka di situ tidak diperbolehkan untuk dipaksakan. Nggak ada ijbarnya, nggak ada. Jelas ya? Jelas? Bersuara tolong. Puasa kan besok puasa. Ya. Fa inna qasa ahadu hadhihi syurut lam yasihhan nikah. Itu. Kalau kurang syaratnya berarti enggak sah. Itu. Ya. Syurutnya ini tadi tidak ada, kurang salah satunya ya enggak sah. Ya. Seperti apa? Tadi yang enggak kufu misalnya, enggak kufu enggak boleh. Kufu ini paling banyak di zaman sekarang nih. Wanita muslimah yang baik, begitu ya, muslimah yang baik, ya, dia orang yang solehah misalnya, kemudian dipinang oleh laki-laki yang ahlul bid'ah atau fasik, nggak sholat, ya, peminum khamr, naudzubillah min dzalik, itu nggak kufu dia, nggak sah, ya, nggak sah, walaupun dia nasabnya bagus, sama juga, ya, walaupun dia punya nasab bagus tapi nggak sholat, atau tapi akidahnya nggak beres, nggak boleh, nggak kufu. Jelas ya? Jadi kafaah itu bukan kasta, tapi kesepadanan, ya, bukan kasta. Orang marah seperti syarifah dengan non syarifah, itu nggak boleh. Ya, memang nasnya ada begitu, tidak diperbolehkan, nggak kufu. Ya, tapi bukan kasta. Buktinya apa kalau bukan kasta itu? Sama. Kalau ada sayyid misalnya begitu, meminang sayyid yang misalnya akidah yang tidak lurus misalnya. Sayyid dia, tapi akidah nggak lurus. Ya. Kemudian dia meminang wanita yang soleh, ya nggak kufu juga, nggak boleh juga. Nah di sini buktinya bukan kasta. Nah, itu harus bisa dijelaskan ke orang. Kalau yang nggak paham nanti dibilang, oh ini kasta namanya. Enggak, sama. Ya, anak keturunan orang yang baik, tapi dia nggak baik. Ya, misalnya nggak sholat, peminum khamr, zina dan sebagainya, kemudian datang meminang orang yang biasa-biasa saja, tapi dia solehah, nggak kufu, ya, nggak kufu itu, ya. Wa yajibu aidan, dan diwajibkan juga apa? Alla yanqusa shadaq an mahril mithli. Tidak kurang sodaknya itu mahar. Sodak itu mahar sama aja ya. Nama lain daripada mahar itu sodak. An mahril mithil. Ya, kalau ada orang yang mau dinikahkan kemudian dia tidak memberikan mahar mithil, dia tidak boleh, tadi nggak ada lagi hak paksa orang tuanya begitu. Wanita di sini biasanya 10 juta atau 20 juta, datang orang memberi kurang daripada akal mahar mithil, dia nggak boleh, ya, tidak boleh memaksakan lagi orang tua tadi. Kalau radiyat hiya, kalau anaknya ridho, wa radiya waliyuha, boleh. Tanyakan, ente mau di mahar sekian, mau? Abuha mau? Anaknya ditanya mau? Itu boleh, bisa menggugurkan tadi, ya. Berikutnya wa an yakuna halan min naqdil balad. Juga orang hal. Kalau hal itu artinya kontan. Ya, kalau maharnya harus kontan. Ya, tidak boleh ngutang. Ya, maharnya ngutang. Maksudnya kalau boleh enggak orang menikah? Boleh. Sama juga. Kalau orang tuanya mau, ya enggak apa-apa ngutang, enggak apa-apa. Anaknya juga, ini sekarang ada yang mengutang gitu, mau? Boleh. Ya, tapi kalau dia nggak mau, dia punya hak untuk menolak tadi. Ya. Amma idza lam yakun laha abun. Tapi apabila si wanita tadi tidak punya, tidak ada ayahnya, wala jad, juga tidak punya kakek, berarti pindah wilayahnya kepada siapa? Kepada wali berikutnya, saudara syakik, ya, kemudian saudara li'ab, kemudian ibnul akh,
syakik, ibnul ahli ab, am dan seterusnya, maka itu semua wali selain bapak dan ayah, selain bapak dan kakek, falaisa li ahadin min sairil awliya an yuzawwijaha ay al-bikra. Ya, maka tidak diperbolehkan selain daripada ayah dan kakek untuk menikahkan perempuan gadis itu tadi. Illa, kecuali ba'da bulughiha wa istidaniha, kecuali kalau dia sudah balik. Ya, tadi kan anak kecil boleh dinikahkan kalau walinya mujbir, tapi kalau saudara nggak boleh. Ya, saudara tidak diperbolehkan. Ya. Berarti harus bulugh wastidaniha. Ini yang diwajibkan. Ditanya, harus ditanya kepada siapa? Istidan, diminta izinnya. Diminta izin kepada perempuan itu tadi. Saya mau menikahkan kamu, mau nggak? Gitu. Kalau saudara nggak boleh main paksa dia. Ya, kalau saudaranya paman nggak boleh. Tanyakan dulu kepada perempuan itu tadi. Ya. Bagaimana perempuan ditanya? Begitu. Bagaimana perempuan tadi menganggap bahwa dia mau atau tidak mau? Wa yakfi fil idnis, ya, wa yakfi fil idnis sukutuha. Kalau perempuan ditanya, mau nggak kamu menikah? Ya, kalau perempuan yang malu, ya, nggak mungkin dia bilang mau, nggak mungkin dia. Nah, kecuali yang sudah biasa akrobat di mana-mana gitu ya, ya, yang nongkrong di sana nongkrong sini, mungkin dia ngomong, mungkin dia Farhan atau terang-terangan, mau, gitu. Malu ya. Nah, perempuan tadi kalau diam saja dianggap mau. Begitu. Nangis dikit dianggap mau. Kalau nangis berontak baru nggak mau. Begitu. Iya. Jadi perempuan itu kalau nangis dikit masih dianggap mau. Tapi kalau nangis sampai benar-benar, jangan dilanjut kalau begitu. Berarti dia nggak mau. Ya. Wa yustahabbu lil ab wal jad in kanat baligha istidaniha. Ya. Wa yustahabbu lil ab wal jad in kanat baligha istidanuha. Disunnahkan. Nah, itu tadi kemarin yang kita bahas ya. Kalau ab dan jad itu sunnah untuk meminta izin. Tapi kalau saudara wajib. Nah, diingat-ingat gitu aja. Selain ab, berarti istidan itu jangan ditinggalkan. Ya, ini kan manusia, ini anak. Ya, ditanya. Begitu. Supaya tahu minta izin. Ya. Tapi hukumnya sunnah untuk bapak dan kakek dan wajib selainnya. Nah, kalau yang lain nggak boleh. Walaupun anak itu mulai kecil sudah ikut dia, misalnya begitu. Dari kecil dia ngasih makan, dia yang membiayai sekolah dan sebagainya. Tapi di waktu nikah tetap dia wajib. Mau nggak kamu dinikahkan? Begitu, ya? Hah? Sunnah kalau anaknya gadis. Kalau kemarin yang disampaikan kan sunnah bapak, kakek minta izin kalau anaknya bikir. Kalau anaknya bikir? Iya. Kalau kemarin dia sampaikan kalau dia sayyib wajib bapak atau kakeknya minta izin. Iya. Itu. Iya. Kalau sayyib wajib. Wajib. Nah, kalau ini sunnah. Kalau ini di sini nggak ada ya? Sunnah ini kan. Wa yustahab li ab. Yustahab in kanat balighah. Itu sunnah. Ya. Wa in kanat makhtubah thayyiban. Ini tadi. Tadi kan kalau gadis yang mau dinikahkan. Sekarang wa in kanatil makhtubah thayyiban falyas'al al-aqid aidan. Ada pertanyaan juga kalau yang mau dinikahkan itu thayyib. Nah, janda, apa yang harus ditanya? Hal mata anha zaujuha aw talaqaha. Tanya dulu. Ini kamu jadi janda kenapa? Kemana suamimu? Begitu. Oh, ini udah 5 hari nggak balik, nggak boleh, ya. Terlalu cepat itu ya. Kenapa? Kamu sudah mengaku janda. Kenapa? Nggak ada kabar. Nanti dulu nggak ada kabar. Nggak ada kabar kemana perginya? Nggak tahu perginya kemana. Nggak bisa juga. Nah, kita jangan bilang iya aja. Ya.
Kayaknya dia pernah mencerai saya. Nggak bisa. Harus tahu ya, pasti dulu pertanyaannya. Ya. Apa yang tanya? Mati. Zaujuha aw talaqaha. Kamu dibilang ini jadi janda kenapa? Karena ditinggal mati atau dicerai. Fa in kana mata anha, kalau dia mati ya atau dianggap mati, falyas'al an waqti mautihi liyafhama inqidha iddatiha. Kalau dia dikatakan mati, tanya lagi ya, dia tinggal mati, kapan matinya? Kapan matinya? Ditanya matinya. Kenapa? Supaya mengetahui kapan habis daripada iddahnya. Jadi ditanya mati ya. Li'anna iddatal wafat tanqadi biwad'il hamal in kana hamilan. Karena iddatul wafah itu akan selesai dengan wad'il hamal, kalau dia melahirkan, kalau perempuan tadi dalam keadaan hamil ya. Wa bi arba'ati ashhurin wa asyrata ayyamin lil hurrah in kanat hailan. Kalau dia hail, ya berarti nggak hamil ya. Hail itu nggak hamil berarti. Tidak hamil berarti dia 4 bulan 10 hari. Kalau hurrah, ya nggak ada sekarang, nggak ada abad amah ya. Kita nggak bahas yang nggak ada. Berarti hurrah ini perempuan yang bebas, perempuan yang merdeka. Ya. Wa bi syahrin wa khamsat ayyam lil amah. Nggak ada juga. Amah kan nggak ada, udah jangan dibahas. Budak itu. Ya. Yang ada yang merdeka berarti 4 bulan 10 hari. Ya. Harus ditanya dulu mati, begitu. Penting ini ya. Tanya dulu matinya kemana? Di mana buktinya? Kalau sekarang kan ada mungkin pakai surat ya, pakai apa? Surat kematian. Nah, itu. Kalau sekarang dengan surat kematian pasti ya. Hilang. Ya. Suami saya hilang misalnya begitu. Hilangnya di mana? Enggak tahu, waktu itu di terminal hilang sampai sekarang enggak balik lagi. Itu enggak bisa dibilang janda dia. Nggak bisa. Ya. Saya lupa waktu itu saya taruh di freezer nggak balik. Bongkar lagi nggak ada suaminya gitu. Nggak bisa juga. Artinya tidak bisa sembarangan. Sembarangan orang bilang orang tadi mati ya. Untuk menentukan janda itu nggak bisa sembarangan. Nah ini perlu difahami. Kadang-kadang yang menikah dengan tanpa surat itu ya, yang menikah tanpa surat ini kadang-kadang kan ada namanya nikah apa? Orang bilang sirri ya, nikah sirri. Nikah sirri itu sebenarnya kalau rame-rame ya nggak ada sirri. Ya, sirri itu kan diam-diam. Kalau di masjid rame maulid misalnya, cuma surat menyusul, ya, itu nggak sirri. Ya. Nah ini perlu juga mungkin diantisipasi, karena kalau ada apa-apa dia mau lari kemana? Lebih baik dia pakai taklik tolak, itu lebih bagus. Ya apabila saya begitu. Jadi ustadz-ustadz ini yang masih buka praktek bisa penjara sekarang. Ya kalau menikahkan orang yang bukan haknya itu. Tapi kan kita takut orang berzina tengah malam, bahaya ini itu ya. Kadang-kadang ditodong lagi. Daripada saya berzina, lo kok kurang ajar. Ya. Dia mau berdosa, kita yang sudah nanggung dosanya. Ya. Nah, ini Ustadz saya terpaksa, ini sering dulu situ ya. Di sini sering almarhum Habib Ahmad ditodong begitu. Jadi saya pernah dipanggil, ini gimana nih? Kata orangnya daripada itu. Saya marah itu. Ya, biarin marahin gitu. Lo itu yang mau zina kok kita yang suruh dapat dosanya. Ya. Kenapa saya harus nanggung? Jadi kalaupun terjadi pernikahan itu nikah, kemudian suruh baca taklik tolong. Apabila saya tidak memberi nafkah dohir batin selama 3 bulan, maka itu lebih enak. Kalau enggak itu repot. Enggak ada hak untuk menceraikan kecuali walinya. Kalau wali hakim, ya kalau walinya dari KUA, dari pemerintahan itu kuat. Kalau suami hilang bisa ditentukan. Ini suami kamu udah hilang sekian, saya anggap mati. Begitu. Boleh, kamu udah janda. Bisa. Tahu-tahu dia datang lagi, kuat. Datang, saya belum mati. Kemana tong?
Oh ngasih kabar gitu ya. Nah, kan kasihan nih nunggu-nunggu. Nah, itu punya kekuatan. Tapi kalau ustadz yang bilang begitu, saya sudah dianggap mati. Siapa yang bilang? Ustadz Amin. Dikejar Ustadz Amin, kurang ajar Ustadz Amin. Bisa bahaya nanti ya. Nah, itu maksudnya. Itu perlu ada taklik itu taklik. Ya, apabila tadi taklik tolak itu kayaknya perlu khususnya yang bagi yang sir-sir ini, ya, yang sir supaya nanti kasihan istrinya kan. Wala taj'alha kal mu'allaqah. Digantung begitu kesian bertahun-tahun, dia nggak tahu nasibnya gimana. Kalau mati tadi ya, kalau dia mati, oh sudah habis, sudah lewat, nah, besok lagi, sampai di mati ini ya. Habib, kalau perempuan yang bohong, Habib, pernah terjadi ada laki-laki beristri datang membawa perempuan yang akan dinikahinya. Ditanya, ente siapa? Ana janda. Suami ana sudah menceraikan saya. Akhirnya dinikahin Habib ini. Setelah berapa lama ketemu lagi ana dengan bapak ini. Mana pak istrinya? Masih ada suaminya. Habib. Siapa yang berdosa kalau terjadi seperti itu, Habib? Istrinya lah. Istri yang paling tahu di situ. Kalau Ustadz Amin yang menikahkan nggak dosa dia. Tapi berarti kurang teliti. Oh. Ya, kurang teliti, harusnya ditanya dulu. Ya, kalau mati, dia ngakunya apa itu dia bilang? Udah dicerai. Ya nggak bisa. Kalau orang yang dicerai itu yang wajib ditanya adalah suami. Jadi suami dicari dulu, ditanya apakah benar kamu menceraikan istrimu ini, gitu caranya. Apalagi sekarang orang banyak nggak takut sama Allah, suaminya juga nakal, istrinya nakal, ya. Baru kemarin kasih belanja, bilang udah janda sekarang, kan kasihan. Nah, ini yang melangsungkan pernikahan itu wajib dia tanya, kamu dicerai, kapan cerainya? Itu. Terus kemudian nanti dibahas ya, lafadznya apa? Kata suami kamu bilang apa? Oh, kamu dia bilang cerai. Ya, kata suami saya, kamu pulang aja ke rumah bapakmu sana, misalnya begitu. Oh cerai itu? Belum tentu. Iya kan? Ditanya lagi, maksudnya apa? Bilang suruh bapaknya. Oh enggak, ini sekarang minyak goreng lagi susah, jadi pulang dulu misalnya begitu. Nah itu enggak, ya itu enggak bisa juga dibilang cerai itu. Ya. Jadi harus teliti, semua mau menikahkan orang harus teliti. Ya, salaf kita itu lebih berhati-hati tadi dalam waroknya itu khususnya di bagian amanah. Juga di bagian terkait tentang buduk, tentang tadi pernikahan itu. Jadi kita itu tadi harus teliti sebelum menikahkan, harus ditanya seluruhnya, begitu. Ya, wallahu a'lam. Ayo. Atfatan ya jiratal alamin, ya uhailal jud wal karami, nahnu jiranun bidzal harami, haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu wa bi ayatil qur'ani unu fata'id fina akhal wahani, na'riful batha wa ta'rifuna was-safa wal bait ya lafuna ولنا المعلى
وخائف منا فاعلمن هذا وكن وكني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه وإلى سبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخني كم إمام بعده خلفوا منه سادة بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن مثل زين العابدين علي وابنه البقير خير ولي والإمام الصادق الحفلي وعلي ذي العلا اليقني فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني أهل بيت المصطفى طهري هم أمان الأرض فالذاكري شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في سنني وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأميتنا في طريقتهم ومعافاة
من الفتن. صلوات الله ذي الكرم تتغشى المصطفى العالمي. ما سرى ركب إلى الحرم وصبا صب إلى سكني. صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم. حببنا ويقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في العافية. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.